Baik, insya Allah bisa dimulai. Kakak Rati. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 120 dan 121 dengan tema Petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Saya Ratih mengundang Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan dicantumkan pertanyaannya melalui chat. Dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita akan lanjutkan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratih, Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Iya. Mari kita sedikit fokus ya Pak Ibu. Karena ayat ini termasuk salah satu ayat yang sering disalahpahami. Ayat yang dijadikan dasar sementara orang untuk melakukan tindakan intoleran khususnya terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Karena adanya anggapan bahwa mereka akan selalu memusuhi umat Islam gitu. Yang dijadikan dalil ayat ini. Ayat ini dijadikan dalil bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepada kamu wahai Nabi Muhammad dan umat Islam sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa kemudian dibangun narasi ya bahwa orang Yahudi Nasrani akan selalu memusuhi umat Islam sampai hari kiamat. Maka kita pun juga harus memusuhinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Bu. Ya, itu ya. Nah ini yang ingin kita bagaimana sebetulnya posisi ini kita ingin luruskan gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, ini kaidah yang sering kita sampaikan bahwa tidak boleh kita mengambil kesimpulan satu tema, satu masalah hanya berdasarkan satu ayat, dua ayat saja. Tanpa mempertimbangkan ayat yang lain. Gitu. Dalam konteks ini kalau kita lihat ayat yang lain, maka kita akan mendapatkan penjelasan bahwa sikap itu bukan bersifat universal. Maksudnya sikap orang Yahudi, Nasrani yang tidak rela sampai umat Islam masuk ke dalam agama mereka atau mengikuti cara hidup mereka, itu bukanlah sikap pada umumnya semua Yahudi, Nasrani, tidak. Hanya segolongan atau sebagian, tepatnya begitu. Mengapa? Karena di ayat yang lain kita mendapati penjelasan bahwa di antara mereka tidak semua sama. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 113, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun."
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Ya, jadi tidak mereka itu siapa? Ahli kitab, Yahudi Nasrani. Tidak semuanya sama. Ada yang baik, itu ya, ibadahnya juga baik. Bahkan di ayat yang lain kita temukan bahwa antara orang Yahudi dan orang Nasrani yang dikaitkan dengan sikap mereka terhadap umat Islam, ya beda. Gitu. Mari kita lihat, perbedaan ini juga disebutkan di Al-Quran. Surah Al-Ma'idah, surah 5, ayat 82, Allah berfirman, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Objektif sekali Bapak Ibu, Al-Quran menilai ya komunitas mereka yang dikatakan apa? Di antara orang Nasrani ada yang baik karena mereka tidak menyombongkan diri. Ya, jadi apa? Ayat yang sedang kita tafsirkan ini berarti maknanya Pak, memang ada sekelompok dari orang Yahudi yang akan berkeras untuk menyuruh, mendorong manusia, ya, termasuk umat Islam khususnya, agar mengikuti cara hidup mereka. Dan juga ada orang-orang Nasrani yang memang bernafsu sekali untuk menasronikan kita. Gitu. Itu yang ingin kita garis bawahi. Sekali lagi, itu maknanya bukan semua. Maka di ayat yang lain kita, ya di samping dua ayat tadi, ada satu ayat yang sudah pernah kita tadabburi bersama. Allah menggunakan istilah apa? Katsir. Katsir artinya banyak. Banyak itu lebih dari 3. Berarti memang ada gitu. Kita lihat misalnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, terima kasih Mbak. Perhatikan kata banyak di antara mereka. Ini berarti apa? Memang ada. Ya, Al-Quran juga mendeskripsikan di antara mereka sekelompok orang-orang yang tidak bersedia menerima kebenaran risalah Islam yang dibawa Rasulullah SAW, dan juga kemudian apa? Menginginkan sekali mengikuti ajaran mereka anut yang sudah mengalami distorsi penyimpangan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian lanjutan ayat utama kita itu, Qul innal huda hudallah. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Hidayah Allah itulah yang sebenar-benarnya hidayah. Ini yang kemudian kita jadikan kuat untuk tema kita ya. Petunjuk hidayah Allah itulah yang sebenarnya hidayah. Pertanyaan kita, apa yang dimaksud hidayah Allah itu? Itu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, ini ketika kita membahas suratul Fatihah, kita pernah bahas sedikit tentang pengertian hidayah. Tapi mari kita bahas kembali. Apa itu hidayah? Gitu ya. Sehingga kenapa kita juga minta selalu diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Benarkah ungkapan sementara orang yang berkata ketika dulu rajin sekarang enggak, diajak rajin lagi jawabannya, aku lagi enggak dapat hidayah. Nah, misalnya kira-kira gitu, atau hidayahku lagi hilang, misalnya gitu.
Ini yang coba kita luruskan ya, tidak benar hal yang seperti itu. Dari segi bahasa, hidayah itu kemudian menjadi satu akar dalam bahasa Indonesia jadi hadiah, yaitu pemberian yang disertai dengan kesenangan, yang disertai dengan rasa bahagia, itu namanya hidayah. Nah, Allah memberikan hidayah itu maknanya berarti Allah memberikan petunjuk yang disertai dengan kerelaan, keridhaan, karena sifat utama Allah adalah yang maha memberi tanpa pandang. Maka kita dapati hidayah itu ada bermacam-macam, Bapak Ibu. Yang pertama ada hidayah yang bersifat umum, diberikan kepada seluruh makhluk Tuhan. Ya, khususnya makhluk tertentu ya yang memang diberikan petunjuk, makhluk hidup lah untuk tertentu. Kita lihat misalnya yang pertama hidayah bersifat umum ini berupa apa? Ilham, naluri. Misalnya kita lihat contohnya di surah 16 ayat 68. Allah menggunakan kata kami wahyukan. Loh, Allah memberi wahyu ternyata kepada siapa? Lebah. Wa auha ilan nahli anit takhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Quran surat 16 kan Pak ya? Iya, ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Iya, mengilhamkan berarti Allah memberi petunjuk kepada lebah. Tapi redaksinya kalau diberi dan Tuhan memberikan hidayah kepada lebah, itu kesannya seperti manusia ya. Maka pilihan terjemahan kita kata memberi wahyu itu dengan mengilhamkan, yaitu apa? Memberikan atau menanamkan fitrah naluri kepada lebah yang akhirnya membuat sarangnya. Baik sarang itu disiapkan manusia maupun yang sarang disiapkan manusia kan tempatnya, tetapi malamnya itu kan lebahnya sendiri yang bikin kan. Nah, itu yang disebut yang pertama, yaitu ilham. Kemudian hidayah umum yang sifatnya umum diberikan kepada hambanya, yaitu hidayah berupa hidayatul hissi, panca indera. Kemampuan mendengar, kemampuan melihat, tangan untuk meraba, itu semua bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat misalnya surah 16 ayat yang ke-78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Iya. Dia memberinya pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kamu bersyukur. Maka kemudian kalau kita susun urutannya gitu ya, misalnya ya, Allah memberikan hidayah kepada bayi itu berupa ilham yang pertama, naluri, fitrah, ghariza, fitrahnya fitrah jasmani begitu. Kalau lapar, haus, bayi itu nangis. Pertanyaannya, itu yang ngasih isyarat yang ngajari bayi nangis itu siapa? Tidak ada kecuali Allah. Maka itu contoh hidayah dari Allah. Ya. Kemudian setelah bayi itu bertambah usianya, akhirnya bisa mendengar, bisa melihat, dan seterusnya, itu juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah yang ketiga itu namanya hidayatul aql, akal pikiran kita. Yang itu hanya diberikan oleh Allah kepada manusia, di samping hawa nafsu. Nah, akal lah yang seharusnya, kata al-aql itu artinya makna dasarnya ikatan. Sehingga kemudian seseorang yang akalnya sehat itu seharusnya bisa kemudian membuat ikatan-ikatan, klasifikasi, memilah-milah, milih-milih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Akal secara garis besar sudah bisa. Itulah mengapa dalam tradisi misalnya orang-orang yang tidak terlalu mengagama zaman nenek moyang kita misalnya,
itu sudah punya yang namanya sebuah nilai yang disepakati bersama, norma yang disepakati bersama. Maka sejak dulu mesti dalam masyarakat apapun itu ada yang disebut sebagai golongan putih, golongan hitam. Ya, kalau kita mohon maaf ya yang suka nonton film genre apapun gitu ya dari negara manapun itu pasti akan selalu seperti itu. Pertanyaannya itu kan tidak selalu bersumber dari Al-Qur'an mereka begitu. Kok bisa punya kearifan yang sama seperti itu? Kan Allah telah menanamkan kesadaran dengan akal, itulah bisa memilah-milah, milih-milih mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian kemampuan ini yang dalam Islam disatukan, dan itulah yang kemudian disebut dengan akal hati nurani kita. Mari kita lihat contoh di surah 91, ya, surah 91 ayat 7 dan 8 Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Jadi demi jiwa dan penyempurnaannya kami ilhamkan, kami tanamkan kepada setiap jiwa manusia itu kemampuan untuk membedakan dua jalan itu, yaitu jalan keburukan dan jalan kebaikan. Dan setiap orang punya seperti itu. Maka kalau belum bisa membedakan, kok ada anak ya atau bayi, anak kemudian anak-anak belum punya kemampuan untuk membedakan seperti itu, namanya itu belum akil balik, kan gitu kan? Dan agama ini hanya didasarkan atau kemudian diperintahkan untuk orang yang sudah mencapai akil balik. Itu. Ya, kemudian kemampuan berpikir, akalnya itulah yang menjadikan seharusnya dia bisa memperoleh petunjuk hidayah dari Allah untuk dapat memahami petunjuk yang lebih tinggi. Yang keempat, yaitu petunjuk agama. Ya, hidayatuddin namanya, petunjuk agama. Nah, mari kita lihat misalnya bahwa petunjuk agama ini maksudnya adalah ajaran, tuntunan, risalah yang Allah turunkan kepada para nabinya. Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan petunjuk hidayah dalam makna bimbingan, bisa menjelaskan tentang hukum-hukum agama, tentang sesuatu yang hak, yang batil, yang halal dan yang haram, yang Allah turunkan kepada Nabi kita untuk kemudian apa? Disampaikan kepada umatnya. Mari kita lihat surah 42, surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika auha ya auhayna ilaika anittabi' dan seterusnya. Surah 42 ayat yang ke-52. Ya, di akhir ayat Allah mengatakan poin kita wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu poinnya. Saya baca dari awal, Pak. Iya, ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Di sini kata hidayah diartikan dengan membimbing manusia yang lurus. Itu ya. Berarti apa? Memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi kalau ada yang bertanya, bisakah manusia memberi hidayah? Berdasarkan ayat ini bisa, yaitu dalam arti dan makna memberi bimbingan, memberi penjelasan, memberikan arahan dalam urusan agama. Itu namanya hidayah agama namanya. Nah, ayat yang sedang kita tafsirkan ini ketika mengatakan, katakanlah sesungguhnya hidayah Allah itulah sebenar-benarnya hidayah, itu mengandung makna ini, yaitu hidayah agama inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya hidayah. Maka di Al-Qur'an misalnya kita dapati pernyataan apa? Bahwa
Yang dimaksud dengan keimanan yang sebenarnya itu keimanan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengikuti iman seperti itu mereka yang disebut orang yang mendapat hidayah. Kita lihat surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 137. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasakfikahumullah wa huwas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, dan jika mereka beriman seperti keimanan yang kamu ajarkan wahai Nabi Muhammad, mereka itu maksudnya ahli kitab itu, Yahudi Nasrani. Maka sebenarnya dia telah mendapatkan hidayah. Itu apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah agama. Jadi pernyataan di ayat ini Bapak Ibu, di mana Allah mengatakan, dan katakanlah sesungguhnya hidayah Allah itulah sebenar-benarnya hidayah, segala anggapan ya, semangat mereka yang gebu untuk mengajak manusia termasuk umat Islam memasuki agama mereka. Maka dikatakan, oh enggak, hidayah itu sebenarnya hidayah Allah yang justru di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pernyataan ini Bapak Ibu, kita ingin menggarisbawahi kembali ya tentang salah satu prinsip yang sering kita sampaikan. Saya menggunakan kata sering karena memang ini berulang-ulang untuk supaya kita tidak lupa. Dan itu menjadi kebiasaan Al-Quran juga. Kebiasaan Al-Quran itu selalu mengulang-ulang peristiwa, mengulang kisah. Ya, contoh kisah Musa itu di hampir semua surat itu banyak banget. Diulang begitu. Untuk apa? Karena manusia itu yang tempatnya lupa. Ya, jadi manusia itu gampang sekali lupa, maka diingatkan. Dan itulah kenapa kita disuruh saling mengingatkan. Seperti dalam momen kita kajian ini, bagian dari kita saling mengingatkan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, apa itu prinsip? Prinsip dasar bahwa yang namanya ajaran agama itu ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, aspek keyakinan eksklusif, urusan akidah seperti ini, itu keyakinan. Dan itu dimiliki oleh setiap agama. Itu maksudnya. Maka kemudian misalnya ketika Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus kita yakini adalah Islam, gitu ya. Kita lihat surah nomor 3 misalnya, surah nomor 3 Ali Imran pada ayat yang ke-19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Fama ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Itu pernyataan ayat ini tegas dan itu menyangkut urusan akidah. Berarti di luar Islam enggak diridhai? Enggak. Itu akidah kita. Tapi akidah yang sifatnya eksklusif kita yakini ini tidak menuntut kita untuk kemudian harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Karena Allah juga memberi petunjuk agar kita tidak menyalahkan keyakinan dan Tuhannya orang lain. Yang meskipun menurut kita mereka itu salah. Ya, kita lihat misalnya surah nomor 6 Al-An'am ayat 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu 'adwan bighairi ilm, kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, summa ila rabbihim marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka,
lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau dari sisi akidah, setiap orang yang beragama menganggap benar keyakinan agamanya, itu lumrah, wajar. Dan Al-Quran juga menegaskan itu, tidak masalah. Ya, itulah mengapa untuk keluar di sisi luarnya kita harus saling menghormati, saling menghargai, bahkan kerjasama berbuat baik kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita tidak masalah, boleh-boleh saja. Al-Quran mengabarkan misalnya di surah nomor 60 ayat yang ke-8, apa itu perintah Allah? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memusuhi kamu. Bahwa menurut keyakinan kita mereka itu adalah orang-orang yang salah, bahkan dengan redaksi yang dipakai Al-Quran sesat misalnya gitu, tapi bukan kita yang kemudian diberi mandat untuk menghakimi mereka. Nasib mereka kelak di akhirat sepenuhnya menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala untuk menilainya, bukan kita sebagai manusia yang sama-sama kelak akan dinilai oleh Allah. Maka kita berserah diri dengan menyerahkan urusan itu kepada Allah adalah sikap yang bijaksana yang diajarkan oleh Al-Quran untuk menghindari apa? Untuk menghindari kesalahpahaman, ketegangan, hubungan disharmoni, bahkan permusuhan. Karena kalau sampai agama ini menjadi faktor utama terjadinya pemicu permusuhan, dalam tanda petik berarti tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tujuan Allah menurunkan agama yang sebagai rahmatan lil alamin. Baik, mari kita lihat surah 34, surah Saba, ayat 25-26. Dalam ayat ini Allah berfirman, Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui. Iya, saya kira cukup clear ya Ibu ya, bahwa untuk bagaimana kelak nasib manusia di akhirat, sekali lagi itu menjadi domainnya, wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di surah atau ayat utama kita. Frase berikutnya dikatakan bahwa wa ilid wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Artinya apa? Sungguh jika engkau wahai Nabi Muhammad dan juga kaum muslim. Jadi Bapak Ibu, kaidah dalam Al-Qur'an itu ya, kalau Allah berbicara kepada nabi, kepada rasul Nabi Muhammad itu ya, engkau itu berarti maksudnya juga kepada kita sebagai umatnya. Kecuali ada qarinah ataupun pernyataan yang menyatakan itu khusus Nabi. Nah, itu baru oh iya untuk Nabi. Jangan kemudian misalnya kalau ada ayat, oh ini kan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kita tidak usah laksanain, oh salah. Itu kaidahnya kalau itu ditujukan, dipanggil itu untuk Nabi Muhammad, berarti itu maksudnya juga untuk kita semua sebagai umatnya atau yang telah mendeklarasikan diri sebagai pengikutnya. Itu ya, kecuali ada alasan ataupun penegasan bahwa ini khusus buat Nabi. Nah, Allah nyatakan, sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu, engkau wahai Nabi Muhammad, mereka setelah kebenaran, yaitu setelah ayat Al-Quran datang, setelah petunjuk yang menyatakan bahwa mereka telah mengalami penyimpangan, seterusnya itu kamu ketahui, ya, maka pada akhirnya Allah berlepas diri. Allah tidak akan menolong kamu lagi. Berarti apa? Allah tidak akan memberikan rahmatnya
Ya sudah, namanya orang tersesat. Atau dalam bahasa suratul Fatihah disebutnya apa? Yang dimurkai. Itu ayat surat Fatihah ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika menafsirkan ayat ini mengatakan siapa yang dimaksud dimurkai al-Yahud. Kasih contoh. Siapa yang disebut orang yang sesat? Di dalam itu diberikan contoh adalah an-Nasara dan seterusnya. Sehingga salah satu sebab kesalahan mereka itu yang kemudian juga diabadikan oleh Al-Quran di ayat yang sudah kita pelajari bersama. Apa itu? Mereka seringkali pandai untuk berbicara, pandai untuk mengajak orang berbuat baik, termasuk mengikuti agama mereka yang sebenarnya tidak sesuai dengan risalah para nabinya itu, tapi mereka tidak pernah melakukan. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 44. Allah berfirman di ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Iya. Kenapa? Kalian kok nyuruh orang berbuat baik, tapi kalian ternyata tidak melaksanakan kebaikan sama sekali. Ibarat pepatah itu jarkoni, bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Nah, itu yang namanya penyimpangan. Gitu ya. Nah, maka kalau Allah kemudian membuat pernyataan kalau kamu begitu, maka Allah tidak akan sama sekali memberikan pelindungan pertolongan kepada kamu, wahai Nabi. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Quran berulang-ulang Allah menyatakan pertolongan dan perlindungannya itu hanya akan diberikan kepada orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang hadir di majelis Al-Qalam ini kan orang beriman semua nih. Maka insya Allah akan selalu diberi perlindungan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin aja gitu loh. Jangan nggak yakin. Masalahnya itu kalau nggak yakin itu ya akhirnya pertolongannya nggak segera datang. Tapi kalau kita yakin betul itu, kata Allah apa? Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Kalau prasangka kita kuat, prasangka kita yakin Allah itu baik, Allah itu maha segalanya kebaikan untuk kita, ya kita terima kebaikan. Cuma memang agar kita mencapai level seperti itu, setan itu nggak terima gitu. Setan itu selalu datang untuk membisikkan keraguan gitu. Nah ini ya perjuangan ini yang harus terus kita lakukan. Nah salah satu cara agar kita selalu menang melawan setan, dengan itu apa? Minta pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan pencerahan. Jangan langsung kemudian dilawan setan itu, misalnya apa namanya? Ya kita hadapin sendiri, nggak bisa. Al-Quran selalu mengatakan kalau kamu merasa ini ada kok syakwa, sangka, keraguan yang maju mundur, kadang naik turun imannya, itu ada peran setan goda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertolongan hanya akan diberikan, perlindungan hanya akan diberikan Allah atas orang-orang yang beriman. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat yang ke-257. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik. Janji Allah yang, kalau ini kan perlindungan ya, wali. Wali itu perlindungan. Jamaknya aulia. Aulia itu salah satu maknanya adalah pelindung. Itu dari wali. Ya. Artinya apa itu? Allah akan selalu melindungi orang beriman. Apa hanya melindungi saja? Enggak, juga akan diberikan pertolongan. Tuh. Mari kita lihat surah nomor 40 ayat 51. Allah berfirman,
Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Iya, sungguh pasti kami akan menolong rasul kami dan orang-orang yang beriman. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, garis bawahi ayat ini ya. Janji Allah yang pasti akan memberi pertolongan kepada Rasulnya dan orang yang beriman. Jadi yang akan ditolong bukan hanya para Rasul ya, tapi setiap orang yang beriman. Dan sekali lagi Bapak Ibu ini orang-orang beriman, maka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, ini janji Allah. Allah itu kalau janji pasti ditepati dan nggak pernah pakai insya Allah. Ya, kalau janji itu nggak ada insya Allah. Janji Allah ya tak pasti gitu loh. Kalau manusia kan biasanya kan kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Kalau Allah nggak pernah ingkar janji itu pasti. Kita harus yakin gitu ya. Nah, kemudian itu sekelumit ya dari rangkaian penjelasan di ayat 120 ya yang menjadi ayat utama kita pada sore kali ini. Dan kita teruskan kemudian ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani, ada yang kemudian membaca dengan jujur, ada yang kemudian memang membaca kitab sucinya mereka itu yang dalam versi yang masih asli, murni, jauh dari penyimpangan, jauh dari kesalahan yang dibuat manusia, dalam arti disusupkan gitu. Ada bagi yang dimaksud dengan haqqa tilawati, dengan membaca yang sebenar-benarnya ya, dengan mereka sebagaimana semestinya membaca. Ini lagi-lagi pengakuan Al-Qur'an, objektivitas Al-Qur'an ya terhadap kelompok mereka ini. Kalau ini ya baru satu rangkaian kita sudah diingatkan oleh Al-Qur'an agar kita tidak mengeneralisir. Ya, ayat berikutnya mengatakan orang-orang yang berkitab ada yang membaca ayat itu dengan haqqa tilawati, membaca dengan semestinya, dengan sebenarnya, dengan bagaimana seharusnya. Nah, dalam pengertian kita kalau membaca Al-Qur'an haqqa tilawati itu salah satu maknanya ya kita sesuai kaidah-kaidahnya ya, tidak membaca dengan SPD pena EDW enggak, tapi dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati. Itulah mengapa kita harus belajar Al-Qur'an itu melalui pemandu, tutor, ustadz, pembimbing yang memang bersanad, yang memang mengerti dengan sebenar-benarnya, agar apa? Kita tidak terpeleset kepada hal yang tidak semestinya. Ya, oke. Nah, membaca yang sebenarnya dalam konteks ahli kitab itu karena apa? Karena ini sekaligus sebetulnya sindiran ya. Di antara mereka itu ada yang menyembunyikan kebenaran. Salah satu yang disembunyikan itu informasi tentang berita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Berarti apa? Mereka membaca tidak dengan semestinya. Karena apa? Sudah ada yang diikuti, tapi ada yang disembunyikan, kan gitu. Kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 146. Allah menyatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rif abna'ahum wa inna fariqan minhum laktumunal haqqa wa hum ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami berikan. Ibu, mohon maaf boleh di mute dulu mic-nya, Bu? Ibu Empet, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Iya, ya. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka itu
tahu dengan sebenar-benar tentang Nabi Muhammad ya, tapi kemudian mereka sembunyikan informasi itu. Berarti contoh orang yang membaca Al-Qur'an tidak dengan semestinya. Gitu ya. Insya Allah nanti pada pertemuan mendatang kita bahas khusus ayat ini karena kita akan membahas tematiknya, yaitu tentang potret Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran. Seperti apa gambaran potretnya? Ini yang insya Allah nanti akan kita bahas bersama ya. Baik. Kemudian pernyataan ayat yang juga mengatakan bahwa ulaika yu'minuna bi. Mereka itu kemudian beriman. Mereka kemudian berkenan untuk beriman terhadap ajaran-ajaran Al-Quran itu. Ya, dengan keimanan yang benar itulah sehingga kemudian mereka juga mendapatkan kesadaran spiritual. Bahkan Al-Quran menggambarkan mereka itu, Masya Allah, kalau malam ya tahajud, gitu. Malam ya bangun, terus ya nangis gitu. Bukan nangis karena kepedesan ya, bukan, apalagi nangis karena dimarahin suami, bukan. Tapi nangis sih karena memang ya ada rasa khusyuk. Mari kita lihat gambaran mereka ini di surah nomor 19 ya. 19 ayat 58 59. Surah 19 ayat 58 59 yang melukiskan bagaimana kondisi spiritual mereka. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Iya. Baik, Pak. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Iya, ini jadi mereka orang yang kalau bangun malam ya tunduk patuh. Maka Bapak Ibu, ayat 58 surah ini termasuk kategori ayat as-sajdah. Ayat as-sajdah. Kalau kita sedang membacanya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Itu namanya ayat as-sajdah. Di Al-Quran ada 15 tempat. Wakila 14 tempat. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang pasti, ayat ini menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang disebut sebagai sebagian nanti adalah keturunan Israel. Disebutnya Israel. Siapa Israel? Yakub. Ya, mereka ternyata memiliki kekhusyuan dalam ibadah yang juga luar biasa. Namun dalam perjalanan waktu, nah itu yang memang dinamika manusia begitu ya. Jadi nggak usah kaget juga kalau orang tuanya solih solihah, tapi anaknya kemudian mulai berkurang, terus kemudian kurang banget. Itu dari dulu ada begitu. Anaknya orang tuanya baik, tapi nanti siklusnya malah gitu, terus gitu. Nanti dalam perjalanannya sudah mentok gitu kan, jeleknya udah mentok, kapok wes akhirnya. Itu kadang kemudian punya keturunan baik gitu. Ya terus akan seperti itu. Nah, kita tidak akan menanggung beban dosa atas apa yang dilakukan oleh orang lain, termasuk nenek moyang atau keturunan kita, toh kita hanya diberikan tanggung jawab untuk apa ya diri kita, dan yang bertanggung jawab misalnya apa ya, anak kita dan seterusnya. Itu agama mengatur demikian halnya itu. Nah, kata kunci yang menarik untuk kita renungkan, Bapak Ibu, pernyataan bahwa mereka membaca dengan benar dan mengimani atau percaya betul dengan ayat Al-Quran itu, dengan ayat kitab suci itu, bahwa itu sebagai firman Tuhan. Seberapa keyakinan kita terhadap Al-Quran itu berbanding lurus dengan seberapa keyakinan kita terhadap bahwa Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, maka kemudian kalau kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, dari Allah, semestinya Pak Ibu, kita tidak akan pernah merasa lagi kebingungan, apalagi merasa tersesat. Ya, kenapa? Kita sudah punya buku panduannya. Sudah punya buku panduan yang lengkap, sempurna, dan pasti benar petunjuknya. Apa itu? Al-Quranul Karim. Maka bagi yang meragukan Al-Quran sebagai firman Tuhan, ya Allah kasih tantangan. Wes kono, bikin sendiri. Kalau bisa. Kalau situ tidak percaya, Al-Quran itu dari aku, oke. Nah ini yang sudah misalnya ya, kita lihat lagi di surah nomor 2 Al-Baqarah, ayat yang ke-23,
Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Iya. Iya, jika kalian ragu Al-Quran ini dari Allah, Al-Quran itu menurut kalian yang nggak percaya itu sebagai karya Nabi Muhammad, gubahan Nabi Muhammad, bahkan yang nggak suka lagi menyebutnya plagiasi dari Nabi Muhammad, wes itu bikinlah. Nggak usah banyak-banyak, satu surah. Satu surah paling pendek apa? Al-Kautsar. Ini sudah itu surah paling pendek dan kita sangat hafal. Toh. Tantangin, ayo bikin. Sampai ini sudah 15 abad, sampai hari ini tidak ada yang bisa. Tapi itu tetap aja nggak beriman gitu. Jadi ini contoh gambaran orang yang tertutup itu Bapak Ibu ya. Mau dia apa-apakan, misalnya gini, ada orang yang nggak mau berbuat baik, nggak mau beriman, nggak mau percaya dengan kebaikan informasi. Itu kalau kemudian mau apa sih, karena saya baru mau beriman kalau saya begini-begini, misalnya gitu ya. Itu nanti kalau betul diikuti kemauannya, tetap nggak beriman juga. Itu namanya manusia, gitu. Ada yang sudah apa ya, MT, muka tembok tertutup, sudah sumum bukum omyung, gitu ya. Maka tugas kita jangan, nggak usah membebani diri untuk misalnya mengajak orang lain harus beriman, enggak. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, bahkan jangankan kita, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu tidak memiliki kemampuan untuk mengimankan orang. Ini yang kita sebut sebagai hidayah taufik. Itu yang kalau kita bicara tadi di bagian awal ayat ya. Ini surah nomor 28 ayat 56. Surah 28 56 Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya, sungguh engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberi hidayah petunjuk kepada orang yang engkau kasihi sekalipun, nggak bisa. Kalau dalam lihat Ashabun Nuzul beberapa riwayat ini menyebut siapa ini Abu Thalib. Kepada pamandan Nabi yang sangat baik kepada Nabi, tapi tidak beriman sampai akhir hayatnya. Demikian beberapa riwayat meskipun ditolak oleh sebagian orang kalangan ya. Maka Allah mengatakan apa? Tidak bisa kamu untuk memberikan hidayah, mau diapa-apain pun. Tapi yang beri hidayah itu siapa? Allah. Meskipun demikian, kita tetap dituntut. Itu dalam arti apa? Tugas kita. Ya, tugas manusia hanyalah untuk memberikan nasihat, mengajak kebaikan, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu, 2 ayat sore kali ini, dan selanjutnya kita akan teruskan sesi keduanya dan Mbak Ratih akan memandu kita semuanya. Terima kasih. Silakan Mbak Ratih. Ya, terima kasih Pak Ali. Sudah ada beberapa pertanyaan dari chat. Saya akan bacakan. Yang pertama dari Ibu Latifah Kresnadi. Anak sekarang ada yang umur 9 atau 10 tahun sudah balik, tapi kan akalnya belum cukup untuk membedakan mana yang benar dan salah menurut pemahaman agama. Apakah mereka sudah harus dibebani dengan dosa dan pahala? Oke, baik. Terima kasih Bu Latifah. Para ulama memang tidak sepakat dalam hal batas yang disebut akil balik berapa usia. Belum sepakat nih Bu. Ya kan? Ada kemudian yang selama ini kita pahami akil balik itu ini yang kemudian menjadi dasar pernyataan ini ya, bahwa kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah keluar atau sudah menstruasi atau haid ya, itu yang dijadikan, itu sebetulnya adalah bukan pernyataan yang konkret dari Al-Quran dan Hadis gitu. Sehingga kemudian itu hanyalah bentuk ijtihad nih Bu. Kalau ada kasus ini kok sudah kelihatan balik ya, indikatornya apa udah haid, tapi kok masih kayak anak-anak banget, ya memang itu bukan satu-satunya indikator gitu. Sehingga kemudian dosanya sudah mulai berjalan,
Meskipun akalnya belum menunjukkan kedewasaan, menunjukkan sikap orang yang seharusnya mukallaf. Mukallaf itu yang diberikan beban agama ya. Ya, tapi kok dia sudah haid misalnya gitu. Nah, inilah yang kemudian wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas fenomena seperti itu memang banyak. Banyak. Artinya apa? Ada tadi saya katakan ya, ada orang yang secara biologis itu sudah dewasa sebetulnya. Buktinya apa? Ya sudah memang umurnya udah dewasa. Tanda-tanda kebalikan itu, tapi betul-betul pikirannya masih anak-anak. Sedang ngambekan itu indikator anak-anak. Ya kan misalnya. Maka itu berarti ya tetap aja kalau sudah secara kita ambil sisi moderatnya ya memang sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berarti apa? Sudah berlaku ketentuan akil balik dari sisi agama. Nah, tapi kalau dalam kasus tertentu mungkin ekstrimnya, nah tentu sebatas-batas ini yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya ada orang yang secara fisik sudah kelihatan dewasa, sudah kalau perempuan sudah haid, kok anak pikirannya masih belum menunjukkan, ini boleh jadi ada pengaruh pendidikan yang kurang tepat, ya. Itu salah satu juga faktor. Sehingga kemudian yang seperti itu berarti penyimpangan yang terjadi akibat lingkungannya, keluarganya, atau faktor pendidikannya. Nah, tugas yang sebenarnya bagaimana? Tugasnya adalah untuk membantunya agar kemudian cara berpikirnya sesuai dengan usianya, sesuai dengan keadaan biologisnya. Terima kasih, Bu. Lanjut, Mbak Rate. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bu Ratna Dewi. Sampai sejauh mana batasan kedekatan kita dengan orang-orang non-muslim yang diperbolehkan? Karena beberapa teman dekat saya adalah non-muslim dan mereka sangat baik kepada kita. Ya, batasnya enggak ada, Bu. Dekat-dekatnya enggak masalah. Yang jelas batasnya itu dalam konteks kedekatan kedekatan hubungan ya monggo saja itu menjadi menjadi dinamikanya setiap orang boleh. Tapi ketika dalam konteks menyangkut urusan akidah, menyangkut urusan tata cara ibadah, nah itulah berlaku ketentuan lakum dinukum waliyadin. Iya ta? Maka kalau kemudian saking dekatnya kadangkala ada kawan yang mengantarkan kawannya mau ibadah di gereja, kita antar yo, ibadah, tak tunggu. Ya, bisa ada, silakan. Ya, demikian juga nanti kemudian ada kawan yang kemudian mau antar kawan yang non muslim, ya itu baik-baik saja, tidak masalah. Yang penting kemudian kedekatan itu tidak sampai mencampur adukkannya, ya, mencampur adukkannya dalam konteks kan lagi nonton ini ujinya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Bu Ratna. Berikutnya. Ya, dari Ibu Tizi Sujono. Bagaimana maksud dari Quran surat 5 ayat 3 dengan Quran surat 3 ayat 19? Sehingga dianggap bahwa hanya orang Islam yang bisa masuk surga. Benarkah demikian? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Di surah 5 ayat 3, ya, itu surah yang menjadi penutup atau katakanlah ini pernyataan bahwa risalah Islam yang Allah turunkan sejak nabi-nabi sebelumnya, ya, nabi-nabi sebelumnya, yaitu apa? Sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian terakhir Nabi Muhammad sudah selesai. Itu maksudnya gitu, Bu. Jadi penutup. Nah, maka kemudian berlakulah ketentuan surah 3:19. Sesungguhnya agama diridhai oleh Allah hanyalah yang diturunkannya. Yaitu apa? Islam. Yang Allah turunkan sejak dulu, saat zaman Nabi dulu, ya, zaman Nabi Nuh dan seterusnya, sampai terakhir Nabi Muhammad. Itu kaitannya seperti itu. Karena apa? Dalam perspektif Al-Quran, bahwa narasi yang dibangun Al-Quran berkaitan dengan selalu paralel, Bu. Sama gitu ya. Jadi maka kemudian dalam Islam tidak mengenal misalnya ya bahwa sebuah pemahaman bahwa ada seorang nabi yang membawa agama di luar Islam. Itu enggak ada. Saya membawa agama Yahudi, membawa agama Nasrani. Dalam Al-Quran tidak ada. Semua nabi itu membawa agama yang satu, tauhid Islam. Tauhid itu maksudnya intisari dari agama Islam, gitu ya. Maka Nabi Musa Muslim, Nabi Ibrahim Muslim, ya kan? Dan itu di Al-Quran banyak sekali. Dan itulah kemudian di Al-Maidah ayat 3 menunjukkan apa? Kesempurnaan sudah selesai, nggak ada lagi akan turun lagi agama yang lain setelah Nabi Muhammad.
Dan itulah kemudian kalau dikaitkan dengan Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisinya hanyalah Islam. Itu pernyataan untuk seluruh risalah yang pernah Allah turunkan kepada para nabi semua sampai diakhiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sebuah keyakinan ya Bu ya, sehingga tadi saya berulang-ulang menyatakan meskipun kita yakin begitulah Al-Quran mengajarkan, tapi Al-Quran juga mengajarkan agar kita menyerahkan urusan nasib nanti di akhirat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, meskipun kita yakin bahwa surga itu kelak akan diberikan Allah kepada orang-orang yang mengikuti agamanya, yaitu agama Islam, maka tetapi untuk saudara kita, orang lain di luar Islam, bagaimana kelak nasibnya di akhirat, biarlah itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang membuat daftarnya, apalagi absensinya, si fulan neraka, fulan nggak boleh. Itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Berikutnya dari Bu Visi Rizky, bagaimana cara untuk menjemput hidayah dan cara untuk memperbaiki ibadah dan pribadi dengan istiqomah? Karena keimanan manusia umumnya naik turun. Baik, terima kasih. Kita mulai dari Mbak Naja yang pertama, ya, surah nomor 29 ayat 69. Ini petunjuk Al-Quran menjemput hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf. 2969 ya, Pak? Ya, betul. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami. Itu maksudnya gitu ya, Bu ya. Berjihad di sini maksudnya adalah bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau versi dalam terjemahan yang kita sudah sempurnakan, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, untuk menempuh jalan kami, yaitu untuk menjemput hidayah, maksudnya gitu. Pasti kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka kata kunci pertama apa? Usaha sungguh-sungguh. Ini nomor satu. Yang pertama kata kuncinya apa? Menjemput hidayah itu harus serius, usaha sungguh-sungguh. Seperti halnya yang lain kan orang-orang juga serius toh Bu. Saya kadang perhatikan itu misalnya ya, yang hobi sepeda, itu kan serius sekali itu mempersiapkan sepedanya, ya ngelus-ngelus sepedanya, kadang istri aja jarang dilus. Ini sepeda luas pagi siang sore los terus itu. Kalau ada kurang-kurangnya apa, alatnya dilengkapi. Ini untuk sebuah hobi. Nggak salah, nggak dosa, namanya hobi juga ya. Tapi bisakah kemudian ketika kita menjemput hidayah itu juga dengan kesungguhan yang sama gitu? Syukur-syukur lebih, paling tidak sama aja lah. Seperti hanya gitu kalau hobi. Maka kalau itu bisa kita capai, otomatis berarti kita sudah ada dalam apa itu? Ya dalam frekuensi orang yang mendapat hidayah. Petunjuk. Jadi kata kuncinya harus ada kesungguhan. Kenapa? Karena yang manusia itu bawaannya lebih kolaborasi nafsu sama setan ya males, Bu. Maka semua orang ya, maka itulah kenapa ya sampai ada orang kalau dalam mohon maaf ini kalau dalam tradisi para sufi, kenapa mereka akhirnya sampai membuat tradisi yang namanya tariqah. Saking pinginnya untuk kemudian mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsu yang memang tidak akan pernah diam. Itu demikian rupa sehingga itu yang sebagai bentuk yang namanya sungguh-sungguh. Nah, maka dalam tradisi seperti ini kita memberi namanya apa? Mujahadah. Mujahadah artinya usaha spiritual yang sungguh-sungguh. Kalau usaha lahiriah fisik sungguh-sungguh namanya jihad. Kalau usaha sungguh-sungguh mengerahkan kemampuan berpikir namanya ijtihad. Dan ketika kita usaha sungguh-sungguh mengerahkan kemampuan rohani kita, spiritual kita untuk menjemput petunjuk Allah itu namanya mujahadah. Nah, maka ada di antara waktu-waktu kita harus kita bermujahadah. Yang pertama ya. Kemudian untuk istiqomah karena iman itu naik turun. Iya, betul sekali. Kita setuju iman naik turun. Itu Rasulullah mengatakan juga demikian, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu emang naik, bertambah dan berkurang, naik turun. Dan itu enggak usah khawatir ya, Bu, banyak temannya lah. Nah, terus gimana caranya dong supaya istiqomah? Nah, ini salah satu misalnya ayatnya ya, beberapa petunjuk ayat itu. Surah nomor 16 ayat yang ke
102. Allah menyatakan di ayat ini, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu. 16 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Untuk meneguhkan hati, mengistiqomahkan. Apa itu yang digunakan fungsinya, yang punya fungsi meneguhkan hati tadi apa? Al-Quran. Katakanlah Ruhul Kudus yang membawanya kan Al-Quran. Nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbik. Ruh atau Jibril yang telah membawa Al-Quran dari Tuhanmu. Punya fungsi apa? Meneguhkan hati. Nah, inilah sore ini, Bu. Apa yang kita lakukan di kajian Al-Qalam ini bagian dari ikhtiar menjemput petunjuk Allah agar istiqomah. Itu, agar kita menjadi orang yang istiqomah. Ini dengan model cara seperti itu. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya. Kita usahakan untuk mengisi waktu kita juga untuk apa? Bergaul dengan orang-orang baik, membaca kisah-kisah orang baik. Dan ini yang ditempuh Al-Quran. Al-Quran itu kan 1/4 isi ayatnya kan tentang kisah. Karena cara dakwah, cara mempengaruhi manusia yang paling efektif itu dengan kisah. Ya, mari kita lihat surah nomor 11, namanya surah Hud, ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Ya, agar dengan itu aku teguhkan hatimu. Maka dalam konteks poin kedua ini, Ibu, ya di samping membaca kisah, berusahalah untuk menemukan orang-orang yang kita asum atau kita harapkan memandu kita untuk istiqomah. Itu harus ada. Ya, harus ada orang yang jangankan dalam dunia spiritual ya. Kalau dunia umum aja mesti kan, dunia profesi apa aja mesti kita harus punya guru atau mentor. Dunia bisnis misalnya, nggak mungkin orang itu tiba-tiba mandiri melejit, nggak ada cerita. Mesti ada yang kemudian dalam tanda petik. Kalau dari sisi rohani sebetulnya Tuhan yang mengirimnya, gitu, mengirimnya untuk kemudian membantu, membimbingnya. Demikian juga dalam ilmu apa saja, mau kedokteran, mau ilmu termasuk dalam urusan agama. Ya, maka berusaha untuk membaca kisah-kisah orang, termasuk yang setelah wafat ya. Itu berarti menghubungkan ruh kita dengan orang yang telah wafat itu. Dalam konteks ini maksudnya apa? Untuk kemudian menyambungkan frekuensi kebaikan yang pernah dilakukannya dengan pada akhirnya kita telah teruskan. Terlebih kalau itu punya hubungan kerabat dengan kita, itu menjadi sangat penting. Dan juga dengan apa? Orang-orang yang membantu kita untuk istiqomah. Dan satu lagi yang penting apa? Doa. Jangan lupakan memohon kepada Allah untuk dianugerahi sikap yang istiqomah. Salah satu doa yang Allah ajarkan misalnya apa? Maka ini jangan dilepas ya doa ini. Usahakan paling tidak setiap habis sholat dibaca ini. Doanya siapa? Doanya Ashabul Kahfi. Surah nomor 18 ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mohon maaf Pak, 18:10 ya Pak? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Iya, sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan hidup kami, dalam urusan agama kami. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu Visi. Kembali ke Mbak Ratih. Berikutnya dari Bu Irma Barnas. Assalamualaikum Pak Ali. Tentang macam-macam sujud serta maksud dan kegunaan sujud itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Secara garis besar, sujud itu ada 4 macam. Pertama, sujud biasa dalam sholat, itu bagian rukun sholat ya Bu ya, sujud. Ya, gunanya tentu untuk menunjukkan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud dalam sholat, bagian dari rukun sholat.
Yang kedua ada yang disebut sebagai sujud tilawah. Sujud tilawah artinya ketika ada yang bertilawah, baik diri kita atau orang lain, sampai pada ayat sajdah kita disunahkan sujud. Maka namanya sujud tilawah. Nah, itu biasanya bacanya boleh tasbih atau bisa juga kemudian sajada wajhilladzi khalaqa wa sarra wa saqa samwa. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut sebagai sujud sahwi. Sujud yang disunahkan karena ada hal yang kita lupakan dalam sholat kita. Namanya sujud sahwi. Ya, 2 kali sujud. Nah, yang ketiga, 4 sujud syukur. Itu sujud sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan anugerah tertentu. Itu yang sering dipraktekkan kalau pemain bola bikin gol. Biasanya mereka sujud langsung. Ya. Maka kalau sujud syukur tidak perlu pakai wudhu, Bu. Dan nggak perlu nggak perlu pakai wudhu, apalagi pakai sarung, nggak usah. Kapan pengen sujud aja. Itu namanya sujud syukur atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kegunaannya apa ya? Secara umum tentu kegunaannya itu untuk kalau niat kita sujud syukur, biasanya begini contoh ya. Setelah selesai sholat kita zikir, kemudian berdoa. Nah, setelah doa kemudian kita biasanya sholat sunnah ba'diyah misalnya, kalau itu sholat duhur atau sholat maghrib ya, atau isya gitu. Kalau subuh kan nggak ada ba'diyah. Nah, maka kemudian akhirnya setelah ba'diyah kita udah siasat pulang. Nah, kita kadangkala akhirnya ada yang mengakhiri dengan sujud syukur. Nah, telah dianugerahi segala banyak nikmat, termasuk nikmat bisa melaksanakan ibadah, itu perlu disyukuri juga. Nah, itu namanya sujud syukur dan seterusnya. Terima kasih Ibu Irma. Kembali Mbak Ratih. Berikutnya dari Bu Kuntini Hendarmin. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya, kenapa kalau kita berjalan seperti yang dicontohkan Nabi, kok orang suka katakan orang fanatik? Padahal misalnya kita tidak mengadakan 40 hari orang meninggal, tidak mengucapkan ulang tahun. Saling bersikap toleran ya. Saling bersikap toleran terhadap pemahaman masing-masing. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian yang mengambil pemahaman bahwa segala sesuatu yang nggak dicontohkan maka jangan dilakukan, monggo silahkan. Itu menjadi pemahamannya. Tapi yang pemahamannya misalnya yang nggak dicontohkan bukan berarti dilarang loh kalau itu hal yang berkaitan tidak bertentangan syariat. Nah, atas 2 pemahaman itu nggak bisa ketemu, Bu. Maka ciri kedewasaan itu kalau saling menghormati. Maka yang pemahamannya tidak melakukan, mohon jangan menyalahkan yang melakukan. Yang melakukan jangan menganggap fanatis dengan tidak melakukan. Intinya saling menghormati, saling bertoleran. Karena apa? Agama bukan untuk saling memecah belah. Kita meyakini ya, kalau orang mengamalkan petunjuk agama kok kemudian justru malah saling mecah belah, itu berarti ada yang salah dalam pemahamannya itu. Seharusnya ajaran agama itu kita amalkan, menguatkan ukhuwah persaudaraan kita, menguatkan kesabaran dan kebaikan kita, dan itulah tujuan Allah menurunkan agama ini. Begitu ya. Tapi kalau kemudian apapun sikap kita bahwa itu ada yang berkomentar, ya biasa aja. Memang itulah di dunia. Nanti kalau udah di surga nggak ada yang komentar. Jadi di dunia mesti yang begitu itu ya. Silakan Mbak Rima kembali ya, Mbak Irma. Maaf Mbak Ratih. Sampai lupa terus itu. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Mohon izin bertanya Kiai, sehubungan surat 3 ayat 19, beberapa waktu yang lalu terjadi kontroversi akibat pernyataan seorang pejabat. Ada 2, yang pertama dinyatakan semua agama benar di mata Allah. Alhamdulillah saya temukan jawabannya berdasar buku yang berjudul Al-Quran Solusi Kehidupan karangan Dr. Ali Nurdin tahun 2018 halaman 311. Hanya pernyataan kedua yang mengatakan jangan fanatik beragama, tidak dijelaskan deskripsi fanatik yang dimaksudkan. Namun bagi saya, mengacu kepada surat 3 ayat 102, kita harus fanatik, yaitu teguh, benar-benar yakin, seyakin-yakinnya dalam beriman, takwa, dan seterusnya. Bagaimana ini Pak Kiai? Ya baik, terima kasih Pak Ismail. Terima kasih setelah membaca buku kami ya. Gitu. Baik, ya memang itu saya kira itu khilaf itu Pak ya. Maksudnya sebetulnya ingin membangun persaudaraan, tapi dengan statement beliau yang kurang tepat. Ya kira-kira gitu kan, beliau inginnya kan jangan konflik lah dengan masalah agama ini kan begitu itu. Maka sampai ada pernyataan semua agama di mata Tuhan sama, itu pernyataan yang berlebihan. Kelebihannya apa? Ya tahu dari mana Tuhan mengatakan sama, kan nggak tahu juga kita itu. Tapi kalau kemudian semua agama itu sama menurut pemeluknya masing-masing sama benarnya, malah benar begitu, pernyataan itu benar.
agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dua pernyataan yang sebetulnya ada yang hilang gitu Pak Ismail ya. Yang dilarang itu kalau fanatik terhadap agama masing-masing, itu betul Pak Ismail, harus. Kalau emang mau pengen jadi seorang yang beragama yang benar, dia harus fanatik dengan agamanya masing-masing. Yang tidak boleh fanatik yang berlebihan, gitu. Overdosis. Yaitu fanatik yang kemudian mengundang atau menjadikan orang itu terus menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Itu yang tidak boleh. Namanya fanatik yang berlebihan. Fanatis kita terhadap ayat surah 3:19 dengan yakin bahwa agama dari Allah adalah Islam, misalnya gitu, harus itu. Ya, tapi kemudian kita jangan berlebihan. Karena apa? Kita bermasyarakat, bersosial, bertemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang juga meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Disitulah kita diajari Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Disitulah kita diajari Al-Quran, jangan menghina agamanya orang lain. Kalau sampai kemudian menghina, merendahkan, namanya fanatik yang berlebihan. Jadi ada satu kata aja tuh Pak, berlebihan. Kalau kemudian sampai pada kata bahwa kita nggak boleh fanatik, oh salah. Harus fanatik itu harus. Tapi kalau kita nggak boleh fanatik berlebihan, nah itu baru benar. Gitu ya. Terima kasih Pak Ismail. Berikutnya dari Bu Mini Meraksa. Assalamualaikum, mohon bertanya Ustadz Ali mengenai sujud tilawah. Apakah wajib kita lakukan apabila kita menemukan tanda ini sewaktu kita lagi baca Al-Quran? Baik, tidak wajib ya Bu, sunnah. Tidak wajib. Itu hukum sujud tilawah ketika kita mendengar bacaan Al-Quran ayat sajdah di dalam maupun di luar sholat, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau kita di dalam sholatnya itu berjamaah, ya berjamaah, maka meskipun sunnah kita ikut imam Bu. Gitu. Kalau imamnya ternyata sujud, ya kita harus sujud. Jangan, oh ini sunnah nggak mau sujud, biar aja imamnya. Oh nggak boleh gitu ya. Kalau sudah berjamaah, kita terikat etika berjamaah. Ketika berjamaah itu makmum harus manut imam. Atau sebaliknya, karena imamnya nggak pakai sujud tilawah, meskipun baca ayat tilawah, kita tahu nih dia baca ayat tilawah. Oh ayat tilawah nih. Kok ternyata nggak sujud, ya kita jangan sujud sendirian gitu loh. Wah ini sunnah kok bagus kok, tambah pahala. Kita jangan. Nah kalau dalam konteks sholat berjamaah yang kita tidak menjadi imam tapi jadi makmum, maka kita mengikuti imam. Kalau imam ya sujud tilawah ya kita sujud. Kalau tidak ya tidak. Begitu ya. Jadi sekali lagi hukumnya apa? Sunnah. Mbak Ratih. Ya. Dari chat sudah habis Pak, tapi saya boleh nanya nggak Pak satu? Ya, terakhir. Ya, kalau ini agnostik ya Pak. Kalau agnostik kan dia percaya sama Tuhan, tapi tidak mengikuti satu agama tertentu. Karena menganggap agama itu sebagai ajang permusuhan dan sering bentrok dengan HAM. Itu bagaimana ya Pak menyikapinya itu? Pertama, dinamika kehidupan spiritual setiap orang akan berbeda-beda. Kalau itu menyangkut kawan saudara kita misalnya yang masih muda, atau bahkan mungkin keluarga kita misalnya, maka teruslah kita menasehati secara baik dan bijaksana sambil terus didoakan. Karena fenomenanya gunung es ini banyak sekali. Anak-anak muda kita yang agnostis itu banyak sekali. Enggak hanya kasusnya 1-2 atau oknum yang enggak, yang banyak gitu. Terutama anak-anak kita yang masih di usia SMA dan perkuliahan ya gitu. Itu yang tidak sedikit satu langkah lagi itu sudah kemudian menjadi ada yang ateis begitu ya. Maka kemudian kalau itu menyangkut keluarga kita, sekali lagi teruslah bermohon kepada Allah dalam doa-doa indah kita, termasuk dalam amal kebaikan kita, sertakan doa terbaik kita untuk keluarga kita itu, dan juga kemudian dinasehati. Jangan dijauhi, jangan disalah-salahkan. Meskipun menurut kita itu salah. Karena apa? Ini sedang proses. Nah, kecuali kalau kemudian sudah nyun sewu ya sudah dewasa, sudah sepuh, kok masih penganut agnostis ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Kira-kira gitu. Tapi kalau masih usia pertumbuhan, perkembangan, lah yang kita yang enggak agnostis dalam tanda kutip ya, kita misalnya kan pernah mengalami juga toh. Kita sih enggak agnostis atau paling tidak mengaku diri sebagai agnostis, tapi masih sebagai muslim misalnya. Karena ada juga banyak kawan kita ngakunya muslim bukan agnostis, tapi nggak mengamalkan sama sekali syariat, kan banyak juga gitu kan. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu kemudian akhirnya
berhasil mendapat pencerahan, mendapat hidayah dan seterusnya. Tentu ini adalah sesuatu yang harus sabar dalam berproses seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rati. Baik Bapak Ibu. Ya, sebelum kita nanti Mbak Rati akan nutup kaji kita, mohon keikhlasannya untuk kita membaca suratul Fatihah ya. Yang diantaranya ada salah seorang jamaah kita yang saya ingat betul, Bu Ana Khattab ya. Beliau itu selalu menyalakan video itu kalau ikut itu dan terlihat sekali datangnya awal gitu ya. Sekarang beliau sedang sakit, kita doakan dan juga mungkin jamaah lain atau keluarga dari jamaah kita semuanya yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, mengangkat penyakitnya, dan bagi kita semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, juga istiqomah di jalan kebaikan dan mengabulkan hajat baik kita semuanya. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Silakan Mbak Ratih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan hari Rabu 20 Oktober 2021 masih mentadabburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ratih Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Muhdi dan juga Rima undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.